Halo semuanya, balik lagi di Bisikan. Asik. Nah, kali ini guys kita ada siapa aja nih, Pas? Guys kita ini ada Arya Alvinanto dari SMA mana? Arya? Wah, Dari jadi mana? sama gua. Oke, Ade Firdaus. Nggak usah ngeledek ya. Nggak usah ngeledek. Oh iya. Siap. Ade Firdaus mau nyebutin SMA di mana? Sama jembatan Bayoran. Tuhnya kolong jembatan Bayoran. 70 Jakarta. Oke. 70. Oke, Ya, Zak kita silakan nih anak mau 70 yang apa nih? menonton. Bener apa tidak dia anak 70? Abel. Aduh, ini ada apa? Abel tuh angkatan mana Abel ya? Nggak ada. Bel bercanda. Parah Bel. banget. Kira gua Peter. Gila loh. Parah banget. Oke. Nah, Kali ini kita pengen bahas apa nih, Pas? Kita pengen bahas film-film Beban banget Pixar. di sini, astagfirullah. Nah, sebelumnya Kita pengen bahas film-film Pixar aja. Kok gue nervous banget kayaknya. Soalnya Sama kita dua beban. bersama dua gentleman nih yang Disclaimer, sepertinya Disclaimer, beban. oke. santai. Nah, Ayo sebelumnya lu jelasin jangan dulu dong, potong Pas. omongan orang lu. Ayo Za. Pixar itu apaan, Pas? Oke, Pixar tuh jadi production company yang melekat banget sama childhood kita. Ya, gue yakin semua penontonnya juga pada melekat banget. Soal ini gimana ya Zak yang ngomongnya ya, kayak yang ngebuka ini gak sih, ngebuka gimana ya ngomongnya ya, ngebuka kayak itu buat film-film animasi gitu, ngebuka kayak bahwa film animasi itu bukan cuma film anak-anak doang gitu. Dan ya kita mulai dari film yang pertama aja langsung. Oke, film pertama yang Langsung, Pixar ini tuh Abel. Toy Story kan ya? Iya, Toy Story. Oke, bagi yang nggak tahu Toy Story itu apa, Toy Story itu cerita tentang mainan yang bisa hidup dan ya itu aja sih poinnya. Mungkin harus pada nonton sendiri aja sih. Dan kalau misalnya belum nonton Toy Story malu banget sih, ya nggak sih? Malu banget. Ya mau banget. Malu. Nah, Malu banget. Childhood-nya suram. Satunya suram ya. Oke, Zak, lu ceritain dulu dong, kenapa lu suka sama Toy Story? Kan lu dulu suka banget sama Toy Story. Toy Story itu kayaknya salah satu film pertama yang gue tonton gitu deh waktu kecil, karena emang film masa kecil banget. Ini tuh Oke. dulu kamar gue aja wallpapernya Buzz Lightyear, jadi kayak sangat melekat gitu lah. Jadi tuh yang Toy Story pertama tuh cerita kayak tentang mainan cowboy gitu, dia iri sama Oh iya, sama si Buzz-nya gitu loh. Terus akhirnya ya Buzz. ending dia temenan deh. iya. Dan ya hubungannya kuat banget. Terus ada karakter development-nya juga di sini. Iya, ada Dan karakter kebanyakan film development. Pixar juga, tapi ya ini yang pertama gitu kan. Ya ini film yang punya hati banget dan kayak yang ini film yang pertama yang ngebuka lowongan untuk film-film kartun lainnya, film-film animasi lainnya. Kayak proper Dan animasinya buat film animasi- animasi gitu loh. Dan ini tahun animasinya 95 udah bagus banget. kartun. Iya, cukup bagus lah untuk tahun 95. Dan ini gue suka banget sih sama Toy Story. Oke, ada yang mau ngasih? Iya. Ada yang mau ngasih opini lagi nggak tentang Toy Story lo berdua? Tahun 95. Animasinya 2000 aja. Iya. Animasinya kata gua apa? Animasi yang tahun 95 ini lebih bagus dari yang 2000 kebanyakan ya. Kayak Dari kebanyakan Apa film yang 2000 kedua? gitu Iya. maksudnya. kebanyakan dari iya, film iya. 2000. Oh Gua udah iya. 95 yang ini. Itu mah yang penting masalah arahan aja sih. Kalau misalnya arahannya Terus salah alur itu juga ceritanya- film. Alur ceritanya kata gua seru loh. Kayak Iya, seru sampai banget. dari Iya, nggak film kenal pertama, terus kayak sampai terbang bareng naik roket. Wah itu Iya. ya yang terbang pakai roket itu kayak Oh. wow banget anjir. Gue Iya. ngeliatnya waktu masih kecil kayak wah. Wow, memek. Ada ini episode 18. Episode toxic banget parah. Oke, langsung ke rating Oh, aja deh. dulu Zak. ya. Iya. 2,4. Berapa? Anjay, beneran gua. Berapa? MDB 7,4. Lu 7,4 dari 10. Enggak, BG ratingnya maksud gua. Oh iya enggak, maksudnya rating masing-masing berapa nih? Lu berapa, Bel? 8,5 lah. Gue 10 dari 10. Gue 9/10 sih. Oke, kenapa? 8,5. Kenapa sih gak ada 10 dari 10 ini? 8,5, Ini film. Bel.
bagus, tapi menurut gua Toy Story-nya kayak kurs gitu. Gak tau kenapa kurs aja. Soalnya kan gua kan pertama kali nonton kan pas bocah, gua mana ngerti kan. Jadi gua alur ceritanya sampai sekarang aja alur ceritanya bagus, tapi apa ya? Gua malu deh. Oh kan? Nggak apa ngomong aja. Beban. Bel, mau gua ini apa? Nah, lu duluan, Res. Jangan Bel. Gua beban. Lu palain gua. Lu duluan. Kan yang pertama lu duluan. Apaan? Lu buru dah. Lama. Lanjut aja gimana Bel? Toy Story. Ayo lanjut. Kalau kata gua nya 8,5. Walaupun animasinya buat di tahun 95 bagus, tapi Iya. kayak pas gua kecil ya, gua ngeratenya pas gua kecil bukan gua sekarang. Oh, oke. Ya, gua sempet takut sama Sid, tau gak dulu yang kayak mirip Saih. Oh, Ya, gue juga takut. Ya. Gua takut sama dia. Yang ini Bel. Lawak. Tonggos, yang tonggos. Iya, yang pakai bel. Batu lu namanya lu. iya. Kalau bisa bilang sini agak horor sih yang itu, yang pas Iya. mereka tiba-tiba hidup. Tapi kocak banget sih, gue gak nyangka kalau kayak gitu bakal gitu. Gue suka. Ya gua kurang suka di situ doang sih. Sama- Udah jadi kurang suka sama endingnya. Sama yang kata di apa pas lagi di pizza yang tempat game-nya itu arcade-nya. Apa? Itu kan kayak Iya. seatnya kan kayak apa kayak Oh iya tahu gue inget. ya kan? Kayak gue kurs aja sih pas gue kecil gue kayak takut banget anjing. Oke, sip. Oke, jadi kita lanjut aja nih ya. Lanjut ke film kedua, A Bug's Life. Oke, gue nggak mesti banyak opini banget tentang film ini karena gue udah lupa kebanyakan film ini tentang apa. Yang pasti tentang semut kan. Terus ada beberapa serangga lainnya. Dan kalau misalnya ini gue nggak mau ngasih tau banyak banget ya. Soalnya gue kasih rating 6 dari 10. Dari situ aja sih. Gue nggak Sama begitu sih. inget banyak banget. Ya, gue Gak Gua pernah menarik nonton, anjing, tapi gua- Bugs Life. pernah nonton tapi gue udah lupa banget. Gue nggak hafal Yaudah. sama sekali Ya, karakternya. pokoknya A Bug's Life kita nggak rekomen ya kalau kalian yang nonton Toy Story aja, Bug's Life nggak usah. Jadi kita lanjut aja ke film yang ketiga. Kita lanjut aja ke film yang ketiga. Sorry aja dia Bug's Life itu interesting banget emang. Iya, Walaupun bener-bener. konsepnya bagus, tapi hasilnya nggak begitu menarik. Oke, lanjut aja ke film ketiga, Toy Story 2. Oke, ini personal Story 2. favorite gue. Personal favorite Toy Story gue karena emang ceritanya paling lucu, paling adorable, paling bagus lah bagi gue. Soalnya kayak karakter development keluar nih, dan setiap scene-nya gitu menarik bagi gue sih ya. Lu pada masih ingat gak Toy Story 2 tentang apa? Masih lah. Masih. Tentang Yang apa? Tentang siapa sih yang diculik Woody apa Bas? Woody. Woody diculik. Yang Wah, Soalnya dia kayak yang Gua beneran beban bagian di dia sini, di sumpah. yang bagian dia di bagusin lagi tuh menurut gue keren banget. Oh Ya, iya. itu iya. satisfying Iya. banget sih. Yang nama Andy-nya dicoret tuh satisfying banget. Iya. Terus gue juga Ini suka ini juga- sih, banyak banget konten Yang- Basnya di yang- Toy Story 2. Yang kakek namanya siapa Bel? Yang nama kakek gue lupa dah. Oh, Gue juga nggak Iya, tahu. Al. Ya pokoknya itulah. Tapi Dan bagi di sini Toy ada Story 2 plot tuh- twist-nya juga. Yang paling bagus menurut gue pas scene yang mereka di Di pesawat. bandara. Yang Bandara, iya. Yang Dari pesawat juga. Nah, ya itu keren aja. bagi gue Toy Story 2 tuh paling memorable nggak sih, kayak setiap scene-nya tuh banyak yang kayak gue inget banget, makanya gue paling suka. Dan Iya asli yang di bandara tuh kece. kalau langsung gue kasih rating ya gue langsung kasih rating 10 dari 10 lah. Toy Story 1 sama Toy Story 2 gue suka banget dua-duanya. Top 3 Bas, Pixar lah. sama-sama 9/10 sih Toy Story 2, Toy Story. Oke. Belum ada 10 nih. Lu berapa Bel kalau masih ingat? Toy Story kedua, menurut gue Toy Story kedua 9 lah. Kayak Oke. itu paling scene yang menurut gue yang paling seru itu doang. Itu. Kayak Satisfying banget. Iya. Padahal kita ngelihat mainan di apa-apain loh, anjing lagi kayak matanya dicolok pakai apa sih itu, pakai cotton bud gitu, tapi satisfying banget. Kalau lu ya berapa ya? Gua 8,8. Aduh Karena- anjing 10, gak ada 10 dari 10 dari tadi gue doang ya. Belum. Kayak gue. Sabar. Oke, belum. Sip. Kayak lu tahu lah, lanjut aja lu nih. tahu lah apa yang 10 di gua siapa, lu pasti tahu lah. Oke, lanjut, kita lanjut ke film keempat, Apa? Monsters Inc. Oh my Monsters Inc. juga. god. Ini hot take kali ya, tapi gue Monsters Inc gak masuk ke top 10 gue sih, gak masuk ke top 10 Pixar gue. Gila lu ya, Tapi gila. tapi Cars aja di gila. nomor 11. Lu gila lu. Nah, ini Apa sih emang?
Monster Inc. Balik. film pertama kali gue nangis. Demi apa sih? Demi apa Yang bikin gue nangis. Lu nonton Iya sih, Story gak sedih, nangis sedih. apa? Gue nangis gila. Yang kata pas Endingnya sama ya? iya, Bu sama Iya. Salinya kita gue nangis. Iya. Monsters Inc. bagi gue sebenarnya bagus sih, sebenarnya nggak bisa gue kasih tahu kekurangannya apa ya kekurangannya ya. Tapi mungkin bagi gue emang 10 film top 10 gue lebih bagus aja sih. Tapi ya Monsters Inc. nomor 11. Tapi emang ya tadi Abel bilang scene yang satu itu yang emang buat gue nangis sih dulu. Ada masanya. Apalagi ada satu shot yang siapa sih Salinya di pintu tuh. Ada satu shot bagus banget, gue suka banget tuh. Itu banget dah. Terus pas si ibunya buka pintu, habis itu tiba-tiba udah hilang. Itu lucu banget sih. Dan pinter juga. Dan Sally sama Mike tuh kayak salah satu terbaiknya Pixar gak sih? Kayak Woody, Buzz gitu. Oh iya benar. Sally sama Mike juga salah satu yang terbagus. Jadi situ aja sih yang mau gue sokin. McQueen. Ini apa? Film Pixar yang paling banyak meme-nya gak sih? Iya, meme yang si Mike yang matanya 2 ya. Anjing itu bikin gue bingung banget dah. Itu siapa? Meme anak kecilnya juga banyak kok. Oh, iya gue ingat. Tapi kalau misalnya bisa dibilang emang kebanyakan gue udah lupa sih ceritanya tentang apa. Gue udah lama juga gak nonton film ini. Jadi gue rating 8 dari 10 sih. Gak itu hit banget bagi gue. 8,5 sih. 8,5 per 10. Gue 8. Oke, 8 semua. 8 kalau enggak 7,5 kalau enggak 8 lah. Anjing gue paling Oke, tinggi. 8 pas. Gue kita teman bikin gue sedih. Oke, lanjut. Berarti lanjut nih ya. Lanjut ke film ke-5-nya Pixar, Finding Nemo. Oke, Finding Nemo tuh punya special place banget. Soalnya kayak ini rank nomor 7. Nomor 7 di rank gue. Soalnya ya udah tau lah Finding Nemo ceritanya gimana. Ini campuran dari komedi, ada horornya juga yang hiunya gitu, terus kayak adventure-nya bagus dan dramanya bagus banget hubungan siapa sih Nemo sama bapaknya ini. Itu lucu banget sih, sama Dory-nya juga. Dan iya ini semuanya digabung Sasar di ke akuarium orang anjing, goblok banget gitu. Ya, tuh siapa yang di dokter gigi yang namanya yang ceweknya tuh Darla tuh. Tuh anjing gue kesel banget gila. Itu serem banget gue kesit. Ya kesel banget gue. Iya. Kalau lu nonton mati aja goblok. Oke, iya emang bagi gue emang campuran horornya ada horor juga nggak sih kalau bisa dibilang kayak scene awal-awal tuh ada pas hiu bukan hiu sih, ada hiu yang gede banget tuh siapa gue lupa namanya, sama ada yang kayak ikan serem gitu, itu horor banget sih bagi gue. Dan tapi ya Underworld. Bruce bukan sih namanya? Iya Bruce itu. Ya itu gue dulu sempet takut sama dia, tapi ya ini bagus banget sih sebenarnya Finding Nemo, salah satu Pixar terbagus bagi gue. Dan kalau misalnya gue punya anak, gue paling film pertama yang gue kasih Finding Nemo, soalnya ini hubungan bapak anak itu bagus banget gak sih? Asik. Ya kan? Lu emang bisa masih lama sih. Gue mau nanya aja. Bisa dong. Mau nanya aja nih. Oke, langsung kasih rating aja. Gue 8 deh, 8,5 deh, 8,5. Gue udah enak. Gue 8 sih, gue 8,5. Gue Finding Nemo di atas Monster Inc. Ya, setuju. Cap. Setuju. Ngocap. Lu berapa, Bel? 8,5 di atas Monster Inc. Oke, semuanya 8,5 ya. Wow, ini balik film 8. Perfect. Lu 8. Iya. Oke, enggak apa-apa. Oke, lanjut aja ke film nomor 6 Pixar. Ini Terbang. The Incredibles. The Incredibles gue The Incredibles jujur gue dulu sempat jadi nomor 1 film favorit gue. Nggak tahu kenapa, soalnya ini emang dynamic keluarganya bagus banget. Terus kayak ini film Pixar paling manusia nggak sih? Karena emang semuanya manusia, nggak ada hal-hal aneh kayak Pixar biasanya. Tapi super human, dan makanya interesting. Dan bagi gue film Incredibles salah satu film superhero terbagus, lebih bagus daripada film superhero kebanyakan zaman sekarang. Lebih bagus daripada film-film DC. Semuanya lebih bagus daripada film-film Marvel juga kalau gue bilang. Kebanyakan film Marvel juga lebih kurang banget dibanding Incredibles. Dan yang bocil tuh yang larinya kencang, gue dulu ngefans banget sama dia. Iya, anjing Dash keren. Lu pengen jadi dia, Bel ya? Iya, tapi sayangnya gue gendut. Oke. Ya Incredibles itu aja sih, gue bisa bilang banyak-banyak. Ini cuma tentang cerita keluarga superhero dan si bapaknya ini dulu punya fans waktu kecil, dan fans saya itu pas gede jadi musuhnya, dan itu lucu banget sih. Dan ada Frozen juga gitu. Syndrome ya namanya.
Ya ini salah satu film Pixar paling rewatchable juga. Gue udah nonton berkali-kali The Incredibles. Dan endingnya tuh gue suka banget kayak ada musuh baru tapi kita harus nunggu kayak berapa tahun sih? Iya, anjir. Sampai Nunggu 2018 sampai untuk kita 16 sampai kita kita udah tua 15 tahun banget. ya. Ya kita 15 tahun baru ada yang kedua. Dan hasilnya ya ntar aja lah ngomongnya kalau yang kedua. Akan untuk The Incredibles yang pertama gue kasih rating 9. Lu 9,5 sih. Iya sama. Oke, 9,5 sih. Gue Iya sama sih. kayak Zaki. Gue sama. 9,5 sih ya sih gue juga. Gue nggak interest sama Incredibles. Yang Iceman-nya itu siapa? Apa sih? Frozen. Iya, Frozen. Kayak keren banget itu, gila. Walaupun lemah Oke. tapi keren. Lu berapa, Res? Nggak interested? Gue takut dihujat gue ini. Nggak apa-apa. Semua orang punya opini berbeda. Soalnya gue tahu gue punya opini berbeda sama Zaki sama Abel nih ntar. Tapi lu dulu Res. Kontrol. Nah, 8. Berapa? Oke, lanjut. Film apa nih, Fas? Oke, lanjut. Terbang. Film ke berapa nih? Berarti ke-7. Cars. Cars. Anjay. Aplaus, bro. Per 10 mau ngomongin apa? 10/10. Iya, gue juga 10/10, Mel. Gue yang bakal dihujat nih. Ini mau langsung kasih rating nih. Mau langsung kasih rating. Ya kalau ngasih rating udah pasti 10/10 lah. Gila itu. Iya. Gua Gila gue nggak tahu lagi. Gue aja sampai sekarang masih nonton loh. Oke, Yang nggak suka film aja sekarang. Lu berapa ya? Gue takut dihujat nih. Lu berapa ya? Gue sama nih sama bertiga. 10 lah. No cap, bro. Ya No cap. Oke, ceritain dulu dong kalau kalian fans Cars tentang apa nih? Ceritain dong, Bel. Abel nih, demigod. Langsung kayak apa? Lu gimana ya? Cars tuh kayak gue pas masih kecil kayak ngeliat mobil, bisa ngobrol kayak gitu-gitu tuh kayak ceritanya terus keren banget gitu loh. Gue nggak ngerti cara ngomonginnya kayak gimana. Apalagi pas bagi scene yang 4 mobil yang kata di modif semua tuh. Oh iya, anjir. Iya. Gila itu pas bagian yang gue suka sih itu. Maksudnya apa ya? Ini film yang kayak bikin kita jadi suka sama sesuatu di dunia nyata gitu loh. Oh iya. Oke. Ini pas ketemu Sally. Iya. Aduh. Gitu. Best lah. Oke. Best lah. Ayo lanjut deh. Gue gak mau kasih opini, gue takut dihujat banget soalnya. Kasih lah kan opini orang berbeda-beda. Opini orang beda-beda. Tapi jujur aja Cars emang gue akuin bagus banget, tapi emang gak hit banget bagi gue. Gue kasih rating 6 dari 10. Soalnya kayak wah. Bukan gitu. Gue tetap bilang ini film bagus, ini film Pixar paling Amerika banget suasananya. Paling Amerika ya. Terutama dari apa sih? Route 66. Secara visual lu kenapa 6/10? Bentar, gue dulu nih. Gue secara visual bagus, ini filmnya kelihatan kayak film 80s, secara skripnya kayak 70s banget, dan secara ya visual kayak 60s gitu deh, 60s 80s gitulah. Dan kalau misalnya punya VHS, gue pasti bakal nonton Cars lagi. Tapi emang gue tuh nggak begitu suka banget sama film bertema mobil. Padahal ini interesting banget, tapi gue nggak begitu. Soalnya enggak. Ini Cars tuh tahun 2006 kan. Ini tuh pas golden age Pixar kayak Finding Nemo, Nibbles, Monsters Inc, Ratatouille gitu pas keluar, Wall-E. Dan ini paling lemah sih bagi gue Cars, soalnya ceritanya nggak begitu itu banget, kayak nggak begitu hits banget bagi gue. Mungkin bagi kalian ya nggak apa-apa. Tapi kalau iya, gue udah tau gue bakal dihujat bagi ini. Kalau yang mau komen hate silakan komen aja. Emang gue different banget opinionnya, tapi Cars tetap bagi gue film Cars yang pertama bagus jauh daripada 2 film setelahnya. Dan ya ini kalau misalnya gue di rank di semua film Pixar gue kasih di 16. Oke, lanjut. Diam lu ya. Oke, lanjut ke film Pixar nomor 8. Ini personal favorite gue, Ratatouille. Ratatouille ada yang mau kasih opini dulu atau gue terakhir atau gue dulu? Gue dulu lah. Oke. Ratatouille sebenarnya personal favorite gue sih di Pixar, soalnya ini film Pixar paling uplifting banget, ngerti gak sih? Soalnya ini kan cerita tentang tikus yang punya isi masak, dan gue sebenarnya nggak bisa sama sekali kan. Terus dia punya siapa nih chefnya ini, yang dia bukan chef sih awalnya, kayak janitor yang gitu namanya. Offset ya? Remy. Iya. Si Remy. Siapa sih namanya? Remy nama tikusnya kan, tapi nama itu ya Linguini.
Nah, Linguini tuh dia cuma janitor, dia nggak bisa masak, tapi dia jadi tiba-tiba jadi head chefnya gara-gara si tikusnya ini masakin di kepalanya. Dan itu tuh bagi gue kayak ini film ceritanya buat orang-orang yang underdog, cita-cita buat orang yang diremehkan, orang yang underrated. Dan bagi kalian masih masa digituin, kalian harus nonton karena endingnya tuh bagi gue ini film motivasi banget beneran. Enggak, ini salah satu film kartun paling motivasi banget. Dari endingnya tuh udah kayak bagus banget gitu, kayak si kritik makanan ini yang serem banget kelihatannya dari awal film. Dilihatinnya tuh dibicarainnya buruk-buruknya doang. Tapi pas pada akhirnya dia tuh ternyata nge-invest di restoran si Ratatouille ini. Bagi gue itu endingnya indah banget sih. Gue suka banget sama Ratatouille dan gue suka banget sama karakternya si Remy-nya ini. Soalnya dia ya kayak gue bilang tadi mewakilkan diri kita yang diremehkan, dan Linguini itu yang kayak mewakilkan insecurity kita, ngerti gak sih? Soalnya kan Linguini tuh kayak dia pemalu, dia nggak bisa apa-apa gitu, dan yang mengkontrol semuanya tuh si Remy di kepalanya. Dan ya sih bagi gue ini film Pixar paling bagus, paling favorit gue. Dan gue kasih rating 11 dari 10. Wih, nomor 1. Oh ya, lu pada kasih rating dulu. Gue doang kasih opini kayaknya ini. 9/10 sih buat Ratatouille. Gue 7,5. Gue nggak terlalu suka, nggak tahu kenapa gue nggak terlalu suka. Gue suka masak, tapi menurut gue itu kurs. Iya, pokoknya ada off gitu deh, tapi nggak tahu apa juga. Oke. Mungkin emang ceritanya kurang itu kali kayak gue sama Cars tadi, tapi ya gue juga awalnya dulu nonton Ratatouille, gue kan gak suka tikus gitu ya, tapi ini kayak indah banget soalnya ini kayak takes place in Paris gitu, emang kota yang udah bagus banget dan dijadiin animasi dan hasilnya bagus banget sih, dan gue bakal nonton ulang-ulang terus Ratatouille kalau gue lagi bosen. Oke. Lanjut ke nomor 9, Wall-E. Oke, Wall-E salah satu film Pixar paling sedih juga bagi gue, dan ini film Pixar paling sinematik. Dan kalau misalnya ada yang ngeraguin film kartun tuh nggak bisa kayak apa ya, kayak film kartun cuma buat anak-anak gitu, kasih Wall-E sih, soalnya ini kayak bener-bener film yang bener-bener kayak film live action gitu dijadiin kartun, nggak sih? Kayak 20 menit pertama apa nggak ada kayak dialog sama sekali, cuma kayak ngeliatin back dunia kita yang udah kayak hancur gitu. Dan itu horror banget sih sebenarnya. Dan ada lu mau ngasih gue nggak bisa ngejelasin soalnya gue nggak terlalu suka. Ini gue udah banget. Kenapa Zak? Tapi kita Wall-E udah ngomongin sih di episode yang sama Novel sama Nadia kemarin. Jadi kita ini masuknya ke science fiction juga sih sebenarnya. Ini masuk ke film sci-fi. Dan kejadian anjir serem. Iya makanya itu gue takutnya. Dan apalagi ya udah itu aja sih. Kalau misal mau full review-nya nonton aja lagi science fiction dan nambah views. Dan ya udah itu aja. Dan gue kasih rating Wall-E 9 dari 10. Udah gue bilang kemarin di episode science fiction. Oke, lanjut. Lanjut ke nomor 10. Ini ngomongin Pixar doang. Iyalah. Oke. Lanjut ke nomor 10. Gue pengen ngomongin series juga. Up yang menang Pixar turnamen bukan sih Zak kemarin ya kan ya? Iya menang. Oke, Up. Jadi kalian udah tahu lah ya tentang apa ceritanya. Dan ini film Pixar paling sedih sih bagi gue. Dari opening gue udah nangis banget. Dan ini gue gak bercanda, ini udah 10 nangis. Sekolah ini gak. Ya gue nonton yang kata bagian istri siapa istrinya Ellie ya. Iya kayaknya. Ellie. Terus sampai kayak itu sedih banget, gue nangis. Kayak depresi gitu, kayak anjing gue nangis. Ya gue nangis 3 kali sih sejujurnya nonton film ini pertama kali waktu kecil. Soalnya ada 3 scene yang buat gue sedih banget. Yang itu pertama terus ada satu scene yang si Carl buka bukunya itu, terus ada satu notes dari Ellie gitu, itu anjing dia baru lihat. Terus pas bener-bener shot terakhir rumahnya itu ada di atas hill-nya, dan impiannya Carl sama Ellie akhirnya terwujud tuh, gue sedih banget sih anjing asli. Ini film indah banget. Film romance sedih. Ini bukan film romance ya sebenarnya, lebih kayak adventure juga, tapi cuma dari kayak berapa menit pertama itu romance banget, sedih banget. Ya gue kasih rating sama kayak Zaki tadi. 10/10 lah jelas. 10 ya? 10/10. Ya gue juga. Ini setuju. Oke. Cepat banget ya, kita udah ke nomor 11 sekarang. Toy Story 3.
Wih, Toy Story 3 juga salah satu film Pixar tersedih men bagi gue. ini Toy Story yang pertama gue tonton di bioskop deh kayaknya deh. Sama gue juga, Sama Iya kan ya? sama. Tahunnya Sama. udah ini. Soalnya kita belum Oh, ya lahir kan? anjing pas yang kedua pertama. Tapi Toy Story 3 juga Terus bagus dari banget itu sih. yang ngelawan ini kan. Beruang. Yang ngelawan Nah, iya yang Lotso. Iya, iya. Nah itu Yang si bayi yang bayi bassnya gede. di apa namanya? Bassnya namanya dijadiin jahat kan? Iya, iya, iya. Nah iya soalnya gue kira dulu Toy Story 3 awalnya cuma cerita-cerita fun-fun doang kan ya kayak Toy 1, Toy Story 2 gitu dan cerita tentang si Andy-nya growing up ternyata aduh pas di ending gue kena banget sih. Enggak sih sebenarnya pas mereka pegangan tangan tuh pas mau kebakar tuh Oh gue iya itu anjing gue agak sih tear agak tear up banget sih pas itu. itu ngentot banget sih bro kalau tahu bro ngentot sih bro itu anjing. Itu ngentot sih bro sumpah bro ngomong anjing itu gigi banget sih. Ya terus pas perpisahan Andy sama mainan-mainannya. Terus diselamatin Cuma diselamatin pasin tentang manusia pisah sama mainan loh, tapi ngebuat kita itu banget kayaknya. itu diselamatin sama itu kan yang bertiga siapa namanya? Oh iya si alien itu ya. Iya si alien tuh, Alien. baby alien. Nah, Itu kece gara-gara banget juga dia sumpah. mainan kayak gini apa sih namanya? Iya. Gantungan. Iya. Itu ironisnya banget gak sih Anjing. mereka tadinya Gila. dari close gitu sekarang mereka nyelamatin mainan-mainan pakai itu close. itu Itu bagus banget. terbaik anjing lu awal lu besin. Itu gua waktu itu sempat main game-nya gila itu. Iya gamenya sumpah ada gamenya Bel seru Iya. banget. Gue mainnya di PSP kan dulu ya anjing seru Oh banget. iya anjing. Yang itu bukan sih kayak bisa gituin naik kayak Flying Fox gitu di apa kamarnya Andy bukan sih? Lupa juga Waktu deh. itu. Gak seru deh. Gua lupa Iya tapi pokoknya main di seru banget dah pokoknya. Kayak seru ya. zaman main di PSP ya. Iya. Bangsat. Oke rating dia langsung rating aja. Berapa ya ini? Gua Sama 8,5 sih sih. 9/10 juga sih. 8,5 sih. Terus Soalnya menurut gue sih. emang Nggak tahu kenapa Gua sama kayak Zaki. 9 kan. gue paling low. 1/3 9. Soalnya endingnya juga tai ya gue masalahnya. Sedih banget ya. Tahu anjing dikasih orang dong bangsat kurang ajar anjing ending tolol memek. Kuliah bro, kuliah lu gimana sih? Ya lu kuliah masa main Oh. boneka anjing. Tahu. Nih ending tolol banget dikasih orang Bel. Bayangin Bel. Ya lanjut aja ke nomor 12 deh. Ini film yang gue kurang suka banget. Cars 2. Ini film coba. Itu film paling bagus menurut gua. Ini film paling bagus anjing di Cars film Cars paling seru Plot juga. twist-nya keren banget. Itu yang dia kesasar kan? Apa? Gua tahu. Yang agent seru banget. Oh iya. Kalau seru Itu banget. plot twist-nya keren banget. Gua Asli, kaget iya. tiba-tiba yang Gue juga kaget kan. Anjing nih plot yang twist paling bagus di tukang bomnya. film-film Pixar. Siapa yang punya Alenol kan? Iya, yang punya Elinor. Itu film paling seru. Anjing. Terus kayak Oke. keren deh pokoknya gue suka terus tentang agent juga kan jadi kayak keren deh. Itu juga Ya itu sih bagi gue sih kalau itu Cars dulu gue suka Cars yang pertama cerita tentang balapan gitu sebenarnya. Konsepnya bagus dan tiba-tiba Cars 2 jadi kayak tentang spice ya, lagi kayak tiba-tiba beda tiba-tiba banget. langsung berubah dan karakter utamanya ganti gitu jadi Matter kan di sini dan Lightning McQueen-nya jadi meter. Nah itu sebenarnya interestingnya tentang Toy Story 2 gue bilang soalnya kan Toy Story 2 ngebuka kayak world-nya mainan-mainan ini kan terutama kalau Cars 2 tuh kayak tetap di situ tapi cuma beda cerita gitu bagi gue ya makanya gue nggak begitu ini film Pixar paling ini sih sorry ini film Pixar paling bawah gue nomor 2-3. Wah, sebenarnya gila. gue gak interested, gue gak bisa nge-invest diri gue dalam cerita ini sih, itu aja sih sebenarnya. Nggak, terus kayak apa yang bagian menurut gue kurang, Cars-nya nggak kasih Hana buat Doc Hudson kayak kasih apa kayak gitu, kenapa bisa mati? Oh iya itu gue tiba-tiba di Cars 2 gitu gue bingung kan kok Doc Hudson nggak ada. Kok hilang anjing. Terus tiba-tiba dikasih kayak apa ya tempat museum gitu. Ya museumnya dia. Oke, iya sih itu kurangnya sih gue sih cuma itu doang. Sama kalau bagi gue tuh kayak Pixar tuh animation company kayak gimana yang ngomongnya kayak di animation company ngerti gak sih kayak itu bener-bener company yang besar banget. Dan kenapa kayak gitu? Karena kita waktu kecil kayak nge-worship film-film ini kan kayak Toy Story gitu-gitu. Dan setiap film yang mereka buat tuh kerasa original banget gak sih kayak Toy Story, Ratatouille kayak gue bilang.
Up gitu, Wall-E. Dan sementara tuh Cars 2 bagi gue kayak rasanya kayak generic film-film spy live action gitu. Padahal ini tentang kayak film mobil yang jadi spy gitu. Seharusnya ini konsepnya bagus kalau bisa di-handle dengan baik gitu. Tapi bagi gue cara mereka nge-execute-nya bagi gue kurang itu aja sih. Mungkin directingnya kali gue nggak begitu itu banget. Dan untuk konsep gue akuin sebenarnya bagus-bagus aja sih, gue nggak ada masalah. Tapi ini nggak hot take banget sih, soalnya gue lihat dari Rotten Tomatoes sama IMDb juga nggak begitu tinggi, jadi ya udah itu aja sih. Gue nggak bisa kasih opini banyak. Dan kalau kasih rating berapa? 10 dari 10 ya? Iya. Gue 11. Gue suka banget. Gue juga suka banget aja, nggak tahu kenapa. Tapi di IMDb juga kurang ajar, pas ratingnya 6 tai. Iya. Gua 4 dari 10. Wah, kurang ajar lu, Mas. sorry. Ini sorry banget, gue nggak bisa invest aja sih dalam diri gue dalam film Cars 2. Kayak bagi lu berapa temenin gue dong jangan gue sendiri yang ratingnya jelek banget. Gua komen biar lu dihujat mampus. Dah. Aduh, parah banget dah. Ya udah deh, sorry ya guys ya. Gue tahu nih berdua fans banget sama Cars 2, jadi gue nggak mau ngasih opini banyak lagi. Gila, kita jadi lanjut. Oke, lanjut. 8, 9, 10, 13. Brave. Oke, gue juga ini gak mau ngasih opini banyak-banyak. Brave. Ini Brave tentang cewek pemanah. Ya gue gak begitu tertarik banget sih. Tapi gue akuin visualnya bagus, animasinya bagus. Dan itu aja sih yang bisa gue kasih. Ceritanya begitu, gak begitu itu banget. Gue kasih rating aja langsung. 4 juga dari 10 men, sayangnya. 5 sih. Secara visual bagus sih. Gue 3. 3 aja. Gue nggak suka apa sih namanya, kayak aktor kayak main karakternya itu cewek. Gue nggak suka, nggak tahu kenapa. Bukan ini ya, bukan apa ya namanya, bukan bentar lagi diserang feminis gender, bukan diskriminasi gender, tapi gue nggak suka aja. Kurs nggak jelas. Oke, kalau gue nggak setuju, gue bukan kayak gitu, gue cuma gak suka sama ceritanya, bener-bener blend ceritanya. Lu kalau nodong pala gue nih terus suruh coba ini apa intinya film Brief gitu, gue nggak bakal kasih tahu, gue nggak tahu ini apa intinya, cuma cerita doang yang perlu diceritain kayaknya. Iya. Tapi ya gue rank nomor 20 sih ini. Padahal visual ini tuh kayak bagus sih. Tentang zaman Viking gitu kan ya, harusnya. Iya, gue nggak begitu tertarik gitu sama Viking gitu. Nggak, jujur gue suka tuh Viking gitu, cuman karena ini delivery-nya jelek aja sama cerita juga jelek, nggak seru anjing, sayang sih. Nah, oke, tadi habis Brave kita lanjut kemana nih, Pas? Oke, lanjut ke nomor 14, Monsters University. Aduh, gue juga gak mau ngasih opini banyak-banyak sih sebenarnya, gue nggak begitu suka banget sama film ini. Iya, gue juga. Ini nggak begitu menarik bagi gue. Sebenarnya menarik gak sih awalnya tentang monster ke kuliah gitu? Tapi lucu ya, gue sumpah lucu. Iya lucu, tapi eksekusinya cuma kayak film-film SMA atau kuliah pada normalnya, anjing gak ada unik-uniknya gitu bagi gue. Ceritanya bland banget. Sebenarnya dulu gue suka sih awal-awal nonton waktu kecil, tapi sekarang nggak. Gue suka. Iya dulu pas gue bocah gue juga suka sama ini, tapi sekarang udah nggak begitu itu banget. Dan langsung gue kasih rating aja nih langsung 6 dari 10. Gue 6,5 sih. 6,5 gue 6,5. Les. Gue 8 sendiri nih. Sini. Lu suka ya? Suka. Lucu ya gue. Lucu sih ya, lucu. Kuliahnya. Kocak. Tapi bagi gue forgettable aja sih, gue kayak berapa ya, hari selanjutnya gue udah lupa sekarang langsung cerita gimana gitu. Udah situ aja sih. Oke, lanjut ke nomor 15. 15. Oke, bagus lagi nih. Inside Out. Inside Out. Aduh, ini Out. Bagus banget. Susah banget. Ini banyak orang yang bilang bagus, tapi gue belum nonton sih. Jadi gue ikutin. Ini apa lu, Bel? Gue belum nonton. Ini film sedih. Tapi gini nih, Zak. Gue juga belum nonton, Bel. Gue first of all nih, ini film Pixar bagus banget. Gue kasih rating 8. Tapi ini nggak masuk top 10 sih bagi gue. Tetapnya ini nomor 12. Tapi soalnya kenapa ya, Zak? Soalnya ini kayak film kepiksaran gitu nggak sih? Bukan istilahnya tuh kayak dimana kalau film Pixar biasanya kalau misalnya ada momen sedih tuh kayak gitu, kayak relief aja gitu, ngerti gak sih, kayak sedih nih kita nangis. Tapi di sini tuh momen sedihnya tuh bagi gue maksa banget, kayak bagian sedih ini lu nangis nih sekarang nih. Tripnya tuh bagi gue tuh kayak gitu kerasanya bagi gue ya. Tapi konsepnya tuh unik, tapi tetap sedih. Tapi konsepnya gue akuin seharusnya nggak bekerja sama sekali, tapi ini bekerja untungnya dan hasilnya bagus.
Tapi ya itu aja sih bagian sedihnya, gue nggak tuh. Maksudnya bagian sedihnya sedih tapi terlalu maksa sedihnya, kayak kita bakal tahu nih pasti bingung mati gitu, tapi ya gitu deh pokoknya. Kalau mereka berdua belum nonton ya. Dan dia sih sebenarnya lucu banget sih, dan secara visual unik banget, bukan kayak film-film animasi normalnya. Ini filmnya keluarnya tahun berapa sih? 2015. Oke. Ya, gue umuran segitu gue kurang suka sama kayak film-film Pixar yang baru-baru ya. Iya. Oke, ini sebenarnya dulu pas gue nonton pertama gue kasih 10 dari 10 sih, soalnya sedih banget. Tapi pas gue nonton ulang, oh iya ini ada scene yang kayak maksa nih gitu. Makanya gue kasih rating 80, which is tetap bagus ya, ini nggak jelek sama sekali. Oke, lanjut aja langsung ke 16, The Good Dinosaur. Oke, gue nggak mau sama kayak sebelumnya, gue nggak mau ngasih opini banyak-banyak, so gue udah lupa juga kebanyakan tentang film. Oke, Zak kasih opini dulu, kayak lu suka nih sama film ini. Gue nontonnya sama keluarga sih, jadi kayak nyentuh gitu loh. Oke. Iya. Terus ya sih, ini secara visual bagus banget gak sih? Ya, bagi grafiknya bagus banget. Sinematografinya bagus. Ya, grafiknya juga bagus. Sebenarnya animasinya agak-agak konsisten sih, tapi secara visual, secara keseluruhan bagus banget sih. Tapi itu filmnya apa ya? Kalau pas nonton tuh kayak wah, kayak sedih. Tapi kalau udah nonton kayak oh ya udah aja gitu, kayak nggak ada yang bikin. Blend banget ya. Iya. Bisa diingetin. Gue kasih rating juga cuma 8,5 kok. Ya, normal lah. Gue 6. Anjing. Ini posisi 21 dari Pixar. Ini low banget ya, tapi ya sih nggak begitu itu. Ya udah lanjut aja ke nomor berapa nih tadi nih? 17, Finding Dory. Finding Dory gue akuin salah satu sequel Pixar yang lumayan lah, nggak bagi gue nggak suka gue sama kayak Monster University, Cars 2. Ini yang paling banyak nggak sih? Apa? Kayak duit apa? Dapat duitnya banget ini filmnya. Iya apa? Gue nggak tahu. Tapi ya ini sebenarnya bagus banget sih, soalnya kayak pas kita selesai nonton Finding Nemo tuh yang pertama kita pasti pengen kayak penasaran banget sama versi Dory itu gimana. Makanya gue interest banget sama film ini. Dan ya kita lucu kok, bagus bagi gue. Nggak begitu banget. Dan walaupun bukan film bagus sih bagi gue, film biasa aja, tapi lucu juga untuk Pixar sequel gitu. Dan gue kasih rating 6. Gue gak bisa ngomong banyak-banyak. Gue 7 sih. Udah nonton belum sih? Udah. Oh, lu udah nonton ya? Lu nonton, Bel? Oh, belum. Oke. Belum, gue cuma ngeliat dong. Soalnya kan lu udah tahu jawabannya gue apa ya. Yang kayak sebelumnya gue gak mau ngomongin lagi, gue takutnya. Bacot. Ya itu kan. Oke, lanjut ke nomor 18. Cars 3. Udah gue gak mau ngasih opini banyak-banyak. Kita masih ngomongin Cars ternyata dari tadi. Dan dapat tahu itu opini gue tentang Cars gimana. Cars 3 gue rating 4 juga, sama kayak Cars 2. Gue interested banget, tapi menurut gue film Cars paling gue nggak suka. Gue juga. Iya, kayak kurs banget. Tiba-tiba ganti apa namanya? Ganti itu lagi kan? Ganti itu lagi kan? Makanya itu bagi gue tuh kayak nggak ada Cars 2. Kalau Cars 1 sama Cars 3 juga nggak begitu ada perubahan nggak sih? Sebenarnya gue nggak begitu emosional. Makanya itu siapa? Jadi tiba-tiba jadi main karakter. Iya, jadi main karakter pengganti McQueen gitu. Kayak baru kenal anjing. Dan itu aja sih, gue masih opini banyak-banyak. Mau lanjut aja kan langsung. Yang McQueen crash kan? Iya, crash. Gara-gara udah tua. Iya. Paok. Udah tua. Gue juga gak peduli ya, gue mau apa yang terjadi sama karakter ini, kayak Matter gitu, Lightning McQueen, kayak dari posternya dia crash ya, gue bodo amat lah, mati aja gitu. Terus kalau Matter juga emang gue Matter dari awal gue juga emang gak suka sama Matter sih, dia dan annoying banget bagi gue. Gila. Ya annoying tapi gila. Iya, gue juga gak suka voice actingnya banget, dan gue baru tahu ternyata voice actor juga bukan aktor. Ya pantesan sih, gak ada emotionnya banget. Jadi ya udahlah. Gue gak mau banyak-banyak, ngapain sih ini Cars. Lanjut ke nomor 19. 19. Coco. Ini baru nih. Ini baru menyentuh banget nih. Lu nonton gak, Ber? Gue nonton. Oke, Coco di posisi nomor 10 gue di Pixar Rank karena main bagus banget. Gue gak bisa nemuin. Ini kalau misalnya film Pixar yang gue mau nonton di IMAX pasti Coco sih. So, secara visual emang hands down paling indah, film Pixar paling indah.
Dari yang pas di afterlife itu kayak apa sih warnanya kayak neon gitu, gue suka banget sih, lucu banget gitu. Dan ini tuh filmnya banyak orang bilang tentang kematian, bagi gue sih ini film bukan tentang kematian sih, ini film tentang main karakter yang pengen tahu apa itu kematian, ngerti gak sih? Jadi bukan kita nih yang pengen tahu apa itu kematian, ngerti gak sih? Ini tentang main karakternya ini, dan itu interesting banget sih, dan ini Pixar lucu, dan secara musik bagus banget, ini musik enak banget. Juga enak. Ya itu kalau nggak salah musiknya ngehits banget, gila. Iya, orang menang best original song kalau nggak salah di Oscar, dan ya ini deserve banget kok ini. Pas bagian dia nyanyi ke nenek, gue nangis banget sih pertama kali. Oh iya, itu anjing, itu gue sedih banget, gila, pecah gue. Tapi ada satu doang nih kekurangan Nizak. Bagi gue tuh kekurangan itu endingnya, bukan ending yang pas itunya, ending yang pas Ernesto de la Cruz di Twin How. Itu bagi gue itu sebenarnya bisa lebih baik nggak sih, kayak cuma tiba-tiba itu dia cuma itu telepon siapa? Oke lanjut. Ya sih itu kekurangan itu doang sih, kayak Ernesto de la Cruz kayak plot twistnya udah bagus banget nih. Plot twistnya sebenarnya agak ketebak sih sebenarnya dari awal. Soalnya kayak sas banget gak sih ini orang nih, kayak ini tuh di look up banget apa orang ini, penyanyi ini. Dan tiba-tiba ini tuh kakek buyutnya gitu. Bagi gue itu agak sas sih, tapi plot twistnya tetap dapat, dan endingnya bagi gue kayak males aja sih. Kayak tiba-tiba si Ernesto de la Cruz dihituin sama harimau apa sih itu, harimau yang kayak bisa terbang itu. Itu kayak ending film animasi basic banget, tapi sisanya bagus banget, dan gue kasih rating tetap 9 sih. Ini nomor 10. Gue 9,5 sih, ini bagus banget tuh. Gue 8. Ini bagus banget. Lu berapa, Res? 8,5. Oke. Lanjut nomor nomor 20, Incredibles 2. Oke. Incredibles kita ada beberapa kali ngomongin ya, Zak, kayak di episode sebelumnya. Dan ya sih sebenarnya gue gak begitu punya masalah banget sama ini. Ini sequel yang bagus juga, salah satu sequel Pixar terbagus bagi gue setelah Toy Story. Tapi to be honest, apa ya, cerita itu ketebak banget. Iya. Baru gue mau ngomong, cerita ketebak banget, dan dari kayak Incredibles pertama tuh bagus banget, terus jatuhnya ke sini, dan ya sih mengecewakan aja. Walaupun tetap gue gak bilang ini film jelek sih, tapi biasa aja sih, film itu terlalu biasa banget. Tapi dapat di komedinya kalau dapat di komedinya ya. Dan iya. Dan ini tuh emang harus film superhero ini tuh dibukanya tuh bagus banget, kayak introduce superhero lainnya tuh bagus banget. Dan mereka ternyata gitu, itu lucu banget sih. Langsung kasih rating aja deh, Zak. Rating gue buat Incredibles 2 8 sih. Gue 7. Gue sebenarnya suka. Gue 7,5 deh, 7,5. Gue sebenarnya suka sih pas pertama kali nonton. Gue gak nonton Incredibles 2 soalnya gue pikir tuh kayak gimana ya, Pixar makin lama makin kurs. Jadi gue soalnya soalnya mereka tuh kayak ngebuat sequel terus gak sih? Gak ada ide baru kecuali kayak soalnya pasti ketebak banget ujung-ujungnya kayak gimana. Iya. Jadi jarang nonton Pixar tuh. Bagi gue emang Pixar yang sequel yang lain cuma Toy Story doang sih. Bener-bener bagus hasilnya, dan dunia butuh dilebarin gitu cuma Toy Story doang. Sisanya nggak begitu itu banget. Makanya gue kasih Incredibles 2 7 juga. Lanjut ke 3 film lagi nih, 21 Toy Story 4. Toy Story 4 ini juga sedih banget sih. Ini twist banget, tai. Nggak tahu kenapa dah. Masa gue nggak nyangka bakal pisah sih. Filmnya bagi gue unnecessary, tapi sekaligus necessary nggak sih? Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi pas ada announcement-nya Toy Story 4, aduh ngapain sih? Menurut gue Toy Story 3 tuh udah ending yang sangat gitu, udah hit banget. Dan mereka buat film lagi, ini buat apa lagi gitu? Masa sama Bonnie gitu kan? Tapi gue akuin dengan ekspektasi yang low, ternyata ini film bagus bagi gue. Iya, gue juga nge-hate sih. Dan gue liat di IMDb banyak banget yang nge-hate gitu dari reviewnya, kayak ini apaan sih, ini film gak butuh. Bagi gue ini film bagus aja sih. Kayak ending setelah visualnya bagus banget, sinematografinya bagus banget, dan animasinya bagus banget, jelas. Dan gue inget gue nangis dalam film ini. Gue nangisnya pas ada lagunya pas di awal. Gue nonton di bioskop 2019 sama si Zahir berdua, dan gue kira pas nonton itu isinya anak kecil semua gitu, ternyata dalamnya orang dewasa semua. Dan gue gede bos. Dan lu nonton, Res? Lu nonton Toy Story 4. Gue doang yang belum nonton. Udah bel dah. Kalau ngefans banget sama Toy Story, ini perfect banget sih bagi gue endingnya.
Dan ya kalau misalnya Toy Story 3 ending buat Andy, Toy Story 4 ending buat Woody sih. Ya nggak sih, soalnya di sini Woody itu cerita bahan bocor doang, Bel. Gara-gara bahan bocor doang. Gara-gara bahan bocor. Anjing. Tapi kekurangannya itu udah kayak karakter-karakter lainnya kayak si Jessie lain-lainnya itu nggak dipakai banget nggak sih di film ini? Oh iya. Tapi emang nge-introduce karakter-karakter baru sih. Gue ngeliat Introduce Forky soalnya. Ada cewek baru. Tapi yang antagonisnya serem anjing. Ya antagonisnya serem sih. Gue akuin itu. Apa nih? Cewek tiba-tiba. Boneka gitu ya. Iya, yang di kereta. Kayak Annabelle anjing. Iya, serem banget anjing bangsat lah. Iya, tapi dari film-film Toy Story lainnya, Toy Story 4 emang paling low, tapi bukan berarti film jelek, ini film bagus, tapi emang penting lah ya daripada yang ketiga, 1, 2, 3 gitu. Soalnya emang itu basically perfect. Dan gue kasih rating 8 juga, Toy Story 4. Ini gue 9 sih. Semua Toy Story rating 9 anjir. Gue 9. Gue 8,5 lah, gue gak mau ngasih 8 sih, terlalu low, 8,5. Dan gue amazed banget setiap Toy Story itu ternyata sutradara beda-beda cuy. Gue gila banget, pantesan setiap kali nonton Toy Story itu kayak ada something baru gitu. Apa ya? Oh iya, directingnya gitu. Dan ya menurut gue bagus banget sih. Dan kita tinggal sisa 2 film lagi, nomor 22 Onward. Udah pada nonton belum Onward? Udah. Belum ya pasti ya. Soalnya ini baru banget sih keluar. Gue aja gak tahu itu apaan. Gue kira filmnya cuma sebenarnya gue cerita Onward tuh cerita tentang hubungan kakak adik aja kayak kalau bisa dibilang ya. Iya. Kakak ini udah kehilangan bapaknya dan si adiknya ini dia kayak sekat gitu sihir dan ya mereka bisa ngebalikin bapaknya gitu. Dan sebenarnya filmnya gak jelek bagi gue. Walaupun banyak orang yang bilang kayak nggak begitu interesting. Emang nggak begitu interesting sih sebenarnya, soalnya tentang kayak dunia apa sih kayak unicorn gitu-gitu dan lain-lain. Dan itu pernah ada film kayak gitu kan sebelumnya udah banyak banget. Tapi ini kayak ada something different gitu sih, kayak dunia yang kayak gitu dan dimodernin gitu di sini. Ada HP lah gitu-gitu dan lucu banget sih. Gue tuh nggak nonton, gue tuh udah tua udah nggak bisa nonton. Gue palingan dari tahun 2018 2020 palingan nonton cuman 3 kali nonton di bioskop. Itu juga bukan film-film Pixar. Gue udah nggak bisa nonton bioskop. Atau kenapa? Sibuk ya, men. Aneh aja gitu. Apalagi nonton Pixar, Disney gitu-gitu. Aneh aja menurut gue. Kecuali Cars baru, Cars 4 kan bentar lagi keluar. Ya, ada Cars 4. Aduh, 2025. Gue kira Cars 3 udah endingnya anjing. Tapi pasti ganti lagi karakternya. Onward gimana Zak menurut lo? Sebenarnya benar cerita nggak se-interesting itu, tapi gue suka animasinya bagus banget. Animasi bagus banget ya, warnanya ungu gitu kan banget. Dan jujur ini tuh menurut gue lebih mending dijadiin game daripada dijadiin film. Iya sih seru banget. Ini kayak gue pas nonton ini anjing, ini dari Indiana Jones nih, dari banyak banget Indiana Jones referensinya. Kalau gue nggak Indiana Jones yang pertama, Raiders of the Lost Ark, dan ini banyak banget referensinya di sini kayak yang pas mereka ke dalam gua itu. Dan ya voice actingnya juga lucu. Siapa sih? Tom Holland sama Iya, Tom Holland sama Chris Pratt. Nah, itu bagus sih. Dan apa ya, maksudnya gue kebayang gitu kalau misalnya main game Onward dengan grafik yang kayak sebagus itu, terus ceritanya kalau gitu ya. Cerita kalau buat game itu bagus sumpah. Iya. Tapi untuk film nggak quite stick the landing banget sih bagi gue ya. Jadi makanya gue kasih rating 7 pas. Gue 7,5 sih. 7,5. Oke, kita ke film terakhir nih. Dan kayak gue doang nih yang udah nonton. Atau lu udah, Zak? Oh iya, lu udah ya. Nomor 23, Soul. Nah, ini kalau bisa Bel, kalau misalnya lu gak begitu interested banget sama film-film kartun lagi atau film-film pada umumnya, Soul tuh ini bukan film anak-anak sama sekali, ini film dark banget bisa dibilang. Soalnya ini film Pixar paling dewasa bagi gue. Ditulisnya gitu. Ini tentang pemain nyari tujuan hidup anjing. Berat banget buat anak kecil. Ini berat banget buat anak-anak. Dan gue yakin anak-anak gak bakal begitu suka sih. Tapi gue suka banget sama Soul nih. Termasuk di top 8. Pixar nomor 8 di Pixar yang gue. Ini gue suka banget sih. Gue nonton 3 kali. Dan ini tuh bagi gue terapi gratis gak sih kalau bagi gue, Zaf? Maksudnya bagi gue. Soalnya ini kayak uplifting banget filmnya. Ini tentang kematian. Bukan kematian sih, apa ya. Jadi nyawanya bukan gitu sih, gimana sih Zak ini sebenarnya? Koma kayak mati suri gitu lah. Kayak koma gitu ya, mati suri. Jadi terus lo disadarin pas mati suri anjing.
Ya gitu lah. Dan ya biasalah Pixar konsep baru-baru, dan ya ini konsepnya bagus banget, secara visual bagus, voice actingnya bagus, Jamie Foxx, dan ya ini punya efek kayak, bagi gue kayak salah satu film favorit gue, Punch Drunk Love sama Inside Llewyn Davis. Filmnya depressing gitu, tapi pada akhirnya kayak ada hope gitu, kayak ada kata-kata terakhir di film ini tuh kayak I'm gonna apa kayak menikmati hidup gitu, dan dia appreciate hidup. Itu bagus banget sih bagi gue. I'm gonna live Pesannya tuh bagus. Lupa gue. Iya, pesannya bagus banget. Hubungannya si karakter utamanya si Joe Gardner ini sama si 20 itu lucu banget sih. Makanya gue suka banget. Gue nonton 3 kali. Ini film pertama gue nonton tahun ini, dan bukanya dengan film ini, dan bagus banget lah. Dan bagi yang belum nonton Soul, ada di Disney Plus, dan lah ini worth it bagi gue ya. Ini filmnya nggak sedih sih, filmnya nggak begitu sedih banget. Iya, lebih ke mengangkat sih bagi gue, mengangkat gitu, kayak ngebuat kayak ini bagi orang yang pengen, gue nggak mau ngomong gitu sih, kayak depresi atau ada punya masalah hidup, mending nonton ini. Soalnya ini bener-bener kayak terapi bagi gue. Dan ya lucu aja sih ini filmnya. Akhirnya Pixar buat film bagus lagi setelah sekian lama ini, setelah Coco lah bagi ya. Udah menurut gue sekarang filmnya terus ke bawah semua. Gini, wow. Tapi ya ini tuh kalau menurut gue kurang interesting itu kayaknya gara-gara temanya jazz sih. Maksudnya kan kalau kayak Coco gitu, temanya masih musik-musik yang normal, bisa didengar semua orang gitu, kayak nyaman di semua telinga. Kalau jazz kan kayak apa ya, ada genre yang segelintir orang suka doang gitu loh. Gue jazz karena gue suka La La Land. Ingat gak gue suka La La Land, terus gue nonton ini, terus jadi gue itu banget. Dan dia jalan-jalan ke kota sama kucing, ngobrol sama kucing. Ya ada film lagi yang gue suka, kayak Freaky Friday ya ini. Iya kayak Freaky Friday ya. Dan ini lucu banget sih, bagi yang belum nonton lah. Dan ya udah itu aja sih dari Pixar itu yang kita sebutin. Semoga kalian setuju sama kita. Kita nggak ngasih 10. Apa? Top 10 menurut kita semua Pixar-nya. Ayo sebutin satu-satu dari 23 film. Kita berarti tapi nggak perlu ngejelasin lagi kan ya, kayak kita udah ngejelasin. Iyalah, kita kasih aja. Ya udah. Lu dulu deh, Bel. Nomor 10 gua apa ya? Gua Toy Story. Soalnya gua kebanyakan belum nonton kan, jadinya gua ke Toy Story, tapi gua tahu kok apa kayak ceritanya kayak gimana, tapi gua belum nonton. Oke. Lanjut. Nomor ke-9 Wall-E. Wall-E ya? Wall-E. Iya. Terus nomor ke-8 apa ya? University. Oke. Boleh tuh. Ke-7 Ratatouille. Gua kurs. Tapi masuk top 10, jadi gue appreciate banget, makasih ya. Oke, lanjut. Nomor 6. Menurut gue Cars ketiga. Walaupun jelek, tapi gue pokoknya kalau ada Lightning McQueen-nya gue tetap suka. Oke. Lanjut. Nah, terus kelima Coco. Yes. Keempat The Incredibles. Oh. Top 3 gue Toy Story yang sama. Oke. Terus Up kedua. 1 Cars 2 anjing. Ya, 1 Cars 2. Oke. Lu ya mau ngasih top 10 gak ya? Masih top saya. Oke. Belum nonton semua ya? Enggak anjing. Gue mau yang paling bagus. Bagus. Lu top 6 tadi siapa, Bel? 6 gue tadi apaan ya? Gue lupa anjing. Top banget. Gue lupa res dulu ya. Top 6 udah pas lah. Monster University lah, gila lu ya. Itu lucu banget anjing. Kasian banget gak dia suka lagi selain Ares. Gue doang ya. Gue nonton lagi Res pasti masuk University, gue pengen nonton lagi, tapi sekarang gak interested banget sih. Gitu. Lanjut. Top 5 Cars deh, Bel. Nonton apa? Lanjut. Top 5 Cars, top 4 Ratatouille. Oke. Nice, oke, lanjut.
Ini berapa? 4 ya? Iya. 3, 2, 1 berapa bener? Top 3-nya apa nih sekarang? 3. Kalau 3 Toy Story 3. Toy Story 4. Oke. Nomor 2 Up. 1. Yang pertama nggak usah ditanya lah. Toy Story 3 lah gila. Anjing gue kira Cars loh. Gue kira Cars. Gue respect ini lu, gue suka banget sama orang yang suka Toy Story 3. Gue Toy Story 3 banget, sumpah gue gila. Udah nonton berapa kali anjing. Gue respect banget nih kalau ada yang ngomong nomor 1-nya Toy Story 3, Ratatouille, Wall-E sama gitu. Soalnya itu emang bagi gue itu banget sih. Walaupun gak tinggi-tinggi banget sih di list gue. Oke, lanjut ke gue dulu ya Zak ya. Oke. Story 3. Gue dari nomor 12 ini soalnya gue gak enak banget nih. Nomor 12 gue Inside Out, 11 Monsters Inc, nomor 10 Coco, 9 Toy Story 3, 8 Soul, 7 Finding Nemo, 5 Incredibles, 6 Incredibles, 5 Up, 4 Wall-E, 3 Toy Story 1, 2 Toy Story 2, nomor 1 tetap Ratatouille, men. Oke, lu Zak. Oke, nomor 10 gue tuh Toy Story 4. Nomor 9 Toy Story 3. 8 Inside Out. 7 Incredibles. 6 Coco. 5 apa ya? 5 kayak Ratatouille nih. Iya bener Ratatouille. 4-nya Up. Nomor 3 Toy Story 3. Nomor 2 Toy Story 1. Nomor 1-nya Cars 2. Udah. Mantep. Oke. Itu aja guys. Tunggu. Gue boleh ulang nggak? Ya udah ulang. Soalnya gue banyak yang kagak gue sebutin anjing. Ya udah. Oke. Anak tol. Nomor 10 Monster University. Asik. Nomor 9 Asik. Nomor 9 Cars 3. Yeah. Nomor 8 Ratatouille. Nomor 7 bukan. Nomor 7 apa ya? Nomor 7 apa ya? Coco lah. Nomor 7 Coco. 6 Wall-E. 5 Cars yang pertama. 4 Monster Inc. Gue sebutin belum sih? Nomor 4 Monster Inc. Belum. Tadi University. Ya, yang ketiga The Incredibles, kedua Up, terus yang pertama Cars kedua. Udah. Oke, itu guys. Rank kita dari Pixar, semoga setuju sama opini kita masing-masing, dan ingat sekali lagi sinema tuh pasti opininya beda-beda, subjektif, sinema pasti subjektif. Gue bilang juga di episode science fiction kemarin. Jadi kalau ada yang nggak suka dari opini, apalagi opini gue, soalnya opini gue sampah banget dari tadi. Gue paling sampah kayaknya. Gue paling sampah sih. Gue sih paling sampah soalnya gue nge-rank film pertamanya mereka di nomor 23 ya anjing. Gue terlalu fanboy ke Cars. Gue sebenarnya fanboy ke Pixar pada umumnya aja sih sebenarnya. Gue suka banget sama production company ini, salah satu production company paling gue suka. Production company animasi paling bagus kayaknya deh. Antara ini atau Studio Ghibli kali, gue nggak tahu. Tapi bagi gue untuk sekarang ini Pixar sih. Soalnya Studio Ghibli gue belum banyak banget yang nonton. Dan ya, kalau misalnya kalian lagi depresi atau apa, silakan nonton Ratatouille atau enggak Soul. Itu dua film itu nggak ada sedihnya, cuma uplift. Koko sedih. Koko sedih cuy, itu tambah sedih aja gue. Sedih. Oke. Ya oke. Closing aja Jang. Oke, kalau gitu ini aja buat episode Pixar kali ini. Bye guys. Episode gue mau bahas Prison Break. Anjay, sotoy banget gue ya. Prison Break fanboy. Apa lu semua? Narcos tuh filmnya, Narcos filmnya tentang ini kan, Pablo Escobar. Iya, seru deh pokoknya. Bagus, nonton aja. Ngomongin series gue bel. Gue nggak nonton. Sabar nih, tutup dulu woy, belum ditutup. Lah, gue kira udah ditutup. Belum lah. Belum. Maksudnya ditutup? Ayo, bye guys. Oke. Makasih ya guys nonton sampai sini. Penonton setia Bisikan Bioskop. Tutup dulu. Tutup. Bel ngentot beban, sama gue juga beban.